warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Siti Ulaifah. Saya guru bimbingan konseling di SMA Negeri 10 Pandeglang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata tertib SMA Negeri 10 Pandeglang. Berikut poin-poinnya. Yang pertama, masuk sekolah. Yang kedua, kewajiban siswa. Yang ketiga, hak-hak siswa. Yang keempat, larangan bagi siswa. Yang kelima, tingkat pelanggaran siswa. Dan yang terakhir, sanksi pelanggaran. Baik anak-anak, mari kita saksikan video berikut. Tata tertib siswa SMA Negeri 10 Pandeglang. Tata tertib sekolah adalah aturan-aturan yang harus atau wajib ditaati di sekolah agar proses kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik. Tujuan tata tertib sekolah sangat penting. Dibuatnya tata tertib sekolah mempunyai tujuan utama agar semua warga sekolah mengetahui apa tugas, hak, dan kewajiban serta melaksanakan dengan baik sehingga kegiatan sekolah dapat berjalan dengan lancar. Prinsip tata tertib sekolah adalah
diharuskan, dianjurkan, dan ada yang tidak boleh dilakukan dalam pergaulan di lingkungan sekolah. Sehubungan dengan hal tersebut, disusunlah pedoman tata tertib siswa SMA Negeri 10 Pandeglang sebagai berikut. Yang pertama, masuk sekolah. 1. Semua siswa hadir di sekolah selambat-lambatnya 5 menit sebelum pelajaran dimulai, yaitu pukul 6.55 waktu Indonesia Barat. Yang kedua, siswa yang datang setelah pukul 7:10 dan tidak mengikuti doa pagi di dalam kelas terhitung terlambat. 3. Siswa yang datang terlambat tidak diperkenankan langsung masuk kelas, melainkan harus melapor kepada tim tata tertib, piket, dan BK untuk mengisi data keterlambatan dan menerima sanksi sesuai peraturan sekolah. 4. Siswa yang datang terlambat mendapat tugas membersihkan lingkungan sekolah, dicatat oleh tim tata tertib sebagai pelanggaran ringan. 5. Siswa yang datang terlambat sampai dengan 3 kali berturut-turut akan diakumulatif 4 kali terlambat dalam 1 minggu mendapat tugas membersihkan lingkungan sekolah, tidak diperkenankan masuk kelas dan diharuskan membuat surat pernyataan bermaterai diketahui wali kelas, mengetahui wakase kesiswaan, serta mendapat pembinaan dari sekolah. 6. Siswa yang tidak masuk karena sakit atau karena keperluan mendesak, orang tua mengirim surat keterangan izin atau surat keterangan dokter atau telepon melalui telepon sekolah sebelum jam 7. Surat izin diserahkan ke guru BK atau wali kelas masing-masing pada saat masuk sekolah. 7. Siswa yang tidak masuk sekolah berturut-turut dalam 3 hari tanpa memberitahukan alasannya, maka pihak sekolah akan melakukan pemanggilan terhadap orang tua siswa untuk dimintai keterangan oleh sekolah melalui BK dan dicatat di buku pelanggaran. 8. Siswa tidak boleh meninggalkan sekolah selama jam pelajaran berlangsung tanpa seizin salah seorang wakasek. 9. Siswa yang meninggalkan pelajaran karena tugas sekolah atau negara membawa nama baik untuk mengikuti berbagai kegiatan, siswa yang bersangkutan dianggap masuk sekolah. Yang kedua, kewajiban siswa. 1. Mentaati semua peraturan sekolah dan menghormati kepala sekolah, guru, tata usaha, karyawan, dan seluruh warga sekolah termasuk para tamu yang datang di sekolah. 2. Mengikuti atau melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin di sekolah. 3. Mengucapkan salam pada Bapak Ibu guru, tata usaha, karyawan, dan tamu-tamu sekolah, selalu berjabat tangan dengan sopan. 4. Mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan tekun, bersungguh-sungguh, disiplin, tertib, dan penuh tanggung jawab. 5. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Guru dengan tepat waktu. 6. Menjaga nama baik sekolah, guru, orang tua, dan sendiri-sendiri, baik di dalam maupun di luar sekolah. 7. Menjaga ketertiban dan kesopanan dalam penampilan, bersikap, bertutur sapa, dan berpakaian. 8. Mengikuti kegiatan keagamaan, wajib mengikuti sholat zuhur berjamaah dan sholat Jumat, serta pengajian bersama pagi hari Jumat. Siswa putri mengikuti kegiatan keputrian pada pagi hari Jumat. 9. Mengikuti doa pembuka pagi dan penutup pelajaran sore hari, tertib dan khidmat. 10.
Mengikuti kegiatan Rabu pagi, bebersih lingkungan bersama. 11. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib pramuka dan 1 ekstrakurikuler yang diminati yang dilaksanakan di sekolah. 12. Menjaga keamanan barang-barang milik pribadi dan apabila terjadi kehilangan, sekolah tidak bertanggung jawab. 13. Mengembangkan kepedulian sosial dengan memberikan bantuan atau pertolongan kepada teman yang kurang mampu atau siapapun yang membutuhkan. 14. Berpakaian seragam sekolah lengkap sesuai ketentuan yang berlaku, rapi dan bersih, dan sesuai ukuran dengan model yang ditetapkan pada hari efektif sekolah. 15. Berperilaku dan bertutur kata sopan, santun, ramah kepada teman, guru, karyawan, orang tua, dan tamu sekolah. 16. Bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan belajar mengajar, ketertiban, keamanan, kebersihan, keindahan, kerindangan, dan kekeluargaan bagi di kelas maupun di lingkungan sekolah. 17. Bertanggung jawab atas kebersihan dan pemeliharaan gedung, ruang kelas, laboratorium, kantin, lapangan, sarana ibadah, UKS, perpustakaan, semua perabot atau peralatan dan fasilitas sekolah. 18. Siswa yang membawa kendaraan sepeda motor keadaan terkunci dan harus parkir di lingkungan sekolah. Kehilangan dan kerusakan bukan tanggung jawab pihak sekolah. 19. Ukuran panjang rambut untuk siswa putra selama menempuh pendidikan di SMA Negeri 10 Pandeglang adalah 1 cm dan tidak dicat rambut merah. Bagian ketiga, hak-hak siswa. Siswa berhak mengikuti pelajaran selama tidak melanggar tata tertib. 2. Siswa dapat meminjam buku-buku dari perpustakaan sekolah dengan mentaati peraturan yang berlaku di perpustakaan. 3. Siswa berhak mendapatkan perlakuan yang sama dengan siswa yang lain sepanjang tidak melanggar tata tertib sekolah. 4. Siswa kelas 10 dan 11 berhak untuk memilih dan mengikuti 1 kegiatan ekstrakurikuler pilihan dan ekstrakurikuler wajib pramuka. 5. Siswa berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah, UKS, aula, perpustakaan, laboratorium, lapangan, dan lain-lain dengan seizin Wakasek, sarana dan prasarana. 6. Siswa berhak mengikuti ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, ujian sekolah, dan UN sesuai jadwal yang ditetapkan dengan persyaratan yang telah ditetapkan. 7. Siswa berhak mendapatkan bimbingan di bidang akademik dan non-akademik. Bagian keempat, larangan-larangan bagi siswa. Seluruh siswa dilarang: 1. Melanggar norma agama, norma asusila, tata krama dan tata tertib sekolah. 2. Membuat kegaduhan selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. 3. Melompati pagar sekolah. 4. Membawa senjata tajam. 5. Membuang sampah di laci meja belajar, di lantai, atau di sembarang tempat. 6. Membawa atau menyaksikan buku gambar atau porno, video porno, dan situs porno melalui laptop, HP, atau sarana lainnya. 7. Membawa atau mengkonsumsi minuman keras, narkoba, dan prekursor narkoba, dan zat adiktif lainnya. 8. Membawa dan merokok di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. 9. Membawa dan memakai barang-barang berharga, perhiasan berharga secara berlebihan. 10. Menggunakan atau mengucapkan kata-kata kasar, makian,
dan tidak sopan. 11. Menggunakan pakaian ketat, celana pensil, baju jungkis, tank top tidak berlengan, celana pendek, sendal jepit pada setiap kegiatan sekolah. 12. Merusak atau menyalahgunakan sarana prasarana sekolah. 13. Mengikuti organisasi terlarang. 14. Makan dan minum selama proses belajar mengajar berlangsung. 15. Menggunakan atau mengoperasikan alat komunikasi selama proses belajar mengajar berlangsung tanpa seizin guru. 16. Mencukur rambut sampai botak. 17. Memarkirkan kendaraan motor di lingkungan sekolah. 18. Memanjangkan rambut melebihi batas telinga, kerah baju, dan alis. 19. Membuat kegaduhan ketika kelas yang lain sedang belajar. 20. Tidak berpuasa di bulan Ramadan. 21. Menyontek dengan cara apapun saat ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, ujian sekolah, dan ujian nasional. 22. Mencuri, berjudi, berbohong, berkhianat, menipu, memfitnah, dan menghasut. 17. Mengubah atau memalsukan dokumen resmi seperti rapot, surat keputusan, ijazah, surat orang tua, surat izin, dan sebagainya. 18. Bertengkar atau main hakim sendiri. 19. Berpacaran dan bermesraan yang melebihi batas norma kesusilaan. 20. Bermain bola di dalam kelas atau koridor kelas. 21. Bermain kartu di lingkungan sekolah. 22. Berkata bohong atau tidak jujur atau memberi keterangan palsu. Bagian kelima. Tingkatan pelanggaran siswa. A. Pelanggaran berat. 1. Positif hamil selama menjadi siswa. 2. Memalsukan tanda tangan orang tua atau wali, kepala sekolah, dan lain-lain. 3. Bersikap tidak sopan, menentang kepsek, guru, dan karyawan. 4. Membawa dan minum minuman keras atau barang sejenis yang dilarang. 5. Tidak berpuasa di bulan Ramadan. 6. Merokok di lingkungan sekolah dan di luar sekolah dengan menggunakan seragam atau atribut sekolah. 7. Berkelahi atau main hakim sendiri. 8. Menghasut dan menimbulkan pertengkaran. 9. Merusak sarana prasarana sekolah. 10. Mengambil milik orang lain atau mencuri, menipu, dan memaksa atau memalak. 11. Membawa atau menyebarkan selebaran yang menimbulkan keresahan. 12. Berurusan dengan yang berwajib karena melakukan kejahatan. 13. Membawa senjata tajam ke sekolah tanpa sepengetahuan sekolah. 14. Merubah atau memalsukan rapot, ijazah, dokumen penting lainnya, serta surat izin. 15. Mengikuti organisasi terlarang. 16. Membawa gambar video porno, foto, majalah, buku, VCD, file di flash disk, laptop, dan handphone. 17. Membolos atau keluar meninggalkan sekolah tanpa izin. 18. Melompat pagar sekolah. 19. Menyontek saat ulangan dengan menggunakan alat bantu handphone, baik ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas maupun saat ujian sekolah dan ujian nasional. B. Pelanggaran sedang. 1. Menggunakan atau mengaktifkan handphone,
saat pembelajaran tanpa seizin guru. 2. Tidak mengikuti upacara bendera atau tugas lain yang ditetapkan oleh sekolah. 3. Melakukan, mengganggu, dan mengacaukan kegiatan belajar atau kegiatan lain di sekolah. 4. Mencoret-coret tembok, pintu, meja, kursi, dan lain-lainnya yang tidak semestinya. 5. Memakai gelang, kalung, anting-anting dengan bahan apapun bagi pria. 6. Meninggalkan kelas tanpa seizin guru ketika sedang belajar. 7. Berada di luar kelas atau di kantin pada saat jam pelajaran berlangsung. 8. Terlambat masuk sekolah atau kelas. 9. Tidak masuk sekolah tanpa pemberitahuan. 10. Tidak mengikuti kegiatan yang diselenggarakan sekolah. 11. Makan atau minum saat pembelajaran sedang berlangsung. 12. Meninggalkan kelas saat pergantian jam pelajaran tanpa seizin guru yang akan mengajar berikutnya. 13. Tidak mengikuti pengajian hari Jumat. Bagian C. Pelanggaran ringan. 1. Berpakaian seragam tidak lengkap. Kelengkapan seragam terdiri dari warna pakaian, warna dan model sepatu, badge sekolah, identitas siswa, pin, topi saat upacara, dan dasi dengan warna yang menjadi identitas. 2. Berpakaian tidak rapi, seperti baju dikeluarkan sebagian atau seluruhnya, sepatu diinjak belakangnya. 3. Tidak memakai seragam sesuai dengan ketentuan. 4. Tidak memakai ikat pinggang. 5. Tidak memakai kaos kaki. 7. Tidak menyisir rambut dengan rapi. 8. Berhias, berdandan, memakai perhiasan yang berlebihan bagi wanita. Sanksi-sanksi khusus datang terlambat masuk sekolah. 1. Terlambat 1 kali, siswa diperbolehkan mengikuti pelajaran setelah mendapatkan sanksi berupa mengambil sampah di lingkungan sekolah sebanyak 20 lembar sampah dan diharuskan minta izin masuk ke piket. 2. Terlambat 2 kali, siswa diperlakukan seperti butir 1, tetapi ditambah memungut sampah sebanyak 30 lembar. 3. Terlambat 3 kali, seperti butir 1 dan 2, membuat surat pernyataan yang ditandatangani orang tua, BK, wali kelas, wakasek kesiswaan. 4. Terlambat 4 kali, siswa diberi tugas belajar sendiri selama 1 hari sebagai bentuk pembinaan di sekolah tanpa mendapatkan pelajaran, serta membuat surat pernyataan diketahui orang tua, wali kelas, dan kepala sekolah. Pernyataan yang dimaksud mengandung pernyataan jika terlambat lagi akan mendapatkan pembinaan secara khusus. 5. Siswa yang paling banyak terlambat diumumkan pada saat upacara hari Senin. 5. Lain-lain. 1. Apabila orang tua tidak memenuhi panggilan sekolah, maka siswa yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti pelajaran sampai orang tua atau wali murid datang ke sekolah. 2. Hal-hal yang belum tercantum di dalam peraturan ini akan ditentukan kemudian. 3. Peraturan ini berlaku sejak tanggal diumumkan atau ditetapkan. 4. Setiap pelanggaran yang dilakukan akan dicatat dalam buku tata tertib. Demikian video pemaparan tata tertib sekolah.
Semoga kalian bisa memahaminya dan bisa mengikuti tata tertib sekolah. Ingat, guru bimbingan konseling tidak hanya untuk siswa yang melakukan pelanggaran di sekolah, tapi untuk kalian semua, untuk konsultasi, mengenai masalah, karir, dan lain-lain. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.